kami temukan di TKP. Iya. Ini dompet suami saya, ini juga. Ini KTP suami saya. Dugaan sementara, suami Ibu Dodi Setiawan, korban pembunuhan. Oh ya Bu, kami menemukan sepucuk surat. Sepertinya ini surat wasiat Bu. Silakan Ibu baca. Diana istriku, suatu saat kamu tahu bahwa aku bukan suami sebaik yang kamu sangka. Jika suatu saat nanti umurku gak panjang karena satu hal, aku dengan ikhlas meminta kamu menikah lagi sama Abbas. Ini semua demi masa depan Sinta dan kamu. Sebelum kamu aku nikahi, Abbas sangat mencintai kamu. Masa depan kamu ada sama Abbas bakalan lebih baik. Demi Sinta dan kamu juga. Bas, gue udah pura-pura mati nih. Sekarang lo bisa nikahin Diana dan gue minta uang yang lo janjikan. Mana? Serius? Gue serius. Sekarang ini Diana, polisi, semua orang taunya tuh gue mati dibunuh. Tapi cuman lo doang yang tahu gue masih hidup, Bas. Kalau lo mau nikahin Diana, sekarang momen yang tepat. Pak, apa saya bisa ngeliat wajah suami saya untuk terakhir kalinya? Maaf Bu, wajah suami Ibu hancur karena tersiram air keras. Dan badannya penuh dengan luka. Setelah kami lakukan autopsi, jenazah suami Ibu dimasukkan di peti, segera dikebumikan. Tapi gimana saya bisa tahu kalau itu suami saya, Pak? Ibu bisa lihat dari identitas yang kami temukan itu, Bu. Masalahnya tuh nggak gampang loh untuk percaya sama orang macam lu itu. Apalagi sih, lu kalau nggak percaya, lu sore ini, lu bisa datang ke rumah gue deh. Lu lihat tuh, itu semua bendera kuning, semua orang pada ngelayat. Sekarang gue minta uangnya. Ya nggak segampang itulah. Maksud lu? Gini ya Dot, lu bakal dapetin duit lu. Asalkan gue udah nikah dulu sama dia. Oke, gue bakalan balik lagi ke lu setelah lu nikahin dia. Dan gue minta uang yang lu janjiin. Wah, nggak salah lagi. Dodi dibunuh sama orang yang sakit hati sama dia. Biar tahu rasa si Dodi, dia kan tukang tipu. Udahlah Bu, percuma ngomongin dia. Dia juga meninggal kan, udah. Udah kita pulang aja. Maaf bapak-bapak. Ya. Siapa yang meninggal ya? Pak Dodi. Aduh gawat nih. Masalah kita belum kelar nih sama si Dodi. Dia keburu mati. Sial banget sih. Siapa yang membunuh Pak Dodi ya? Padahal tadi kita uber-uber masih baik-baik aja ya. Ya udah kalau gitu kita cabut yuk. Widih, gila juga nih akal-akalan si Dodi. Gua harus cari tahu soal surat wasiat apa itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Ya Mas. Diana, aku turut berduka ya atas meninggalnya Dodi. Makasih Mas. Kesian dia. Ada musibah kayak gini kejadian sama dia. Jahat banget orang yang buat ini ke dia. Kalau Mas Dodi ada salah, aku minta maaf ya Mas. Dodi orang baik kok. Diana, sebenarnya gini. Aku sebenarnya mau nanya ini ke kamu. Cuman aku juga sebenarnya nggak enak soal kamu masih berduka. Tapi aku cuma mau mastiin aja. Sebelum Dodi meninggal, dia ada omongan apa nggak ya sama kamu? Mas Dodi nyuruh aku menikah sama Abbas. Tapi gimana mungkin? Aku nggak suka apalagi cinta sama dia. Ya Allah,
Apa aku harus memenuhi amanah suamiku? Kalau aku melanggar, apa aku berdosa ya Allah? Aku hanya takut kepadamu ya Allah. Beri hamba petunjuk. Maaf Diana. Iya Mas. Cik, sadis. Demi uang si Dodi pura-pura mati dan nyuruh Diana menikah sama gue. Maaf Mas. Aku pengen tahu apa Mas Dodi udah ngomong sebelum dia meninggal. Enggak kok, mungkin cuma firasat aja. Mungkin dia tuh ngerasa kalau umurnya dia tuh gak panjang lagi. Diana masih penasaran juga rupanya. Aku harus melakukan ini, Diana. Aku terpaksa. Ya ampun. Kok handphonenya Mas Dodi masih aktif ya? Hilang kemana ya? Atau jangan-jangan diambil sama pembunuhnya? Itu kan. Kenapa aku masih nggak begitu yakin Mas Dodi meninggal dunia ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, aku ngeganggu ya? Ganggu sih enggak Mas, cuma kalau ada tetangga yang lihat kamu mampir aku nggak enak soalnya kan suamiku baru meninggal. Iya. Begini, aku cuman mau nanyakan soal amanah dari suami kamu. Kamu bersedia kan nikah sama aku? Aku bakalan bikin kamu bahagia. Aku punya beberapa toko emas dan rumah yang nanti semuanya itu akan jadi milik kamu. Maksudnya tadi aku mau ngomong aku belum bisa jawab sekarang Mas karena apa nggak sebaiknya nunggu Mas Aida aku selesai baru kita bicarakan ini lagi. Baiklah kalau gitu nggak apa-apa. Aku akan nunggu kamu. Aku emang udah bakal nikah dan gagal. Tapi kayaknya aku nggak tahu kenapa. Mungkin selama ini emang aku selalu pengen sama kamu. Dan baru kali ini jodohnya. Baiklah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi suami saya nulis surat wasiat buat saya. Isinya saya diminta untuk nikah lagi sama Abbas. Ya alasannya itu demi kebaikan saya dan Sinta anak saya. Jujur aja sekarang saya bingung Umi. Apa saya harus nurutin kata-kata suami saya yang ada di surat wasiat itu? Kalau misalnya suami Neng baru meninggal ya tunggu masa idah dulu sayang. Tapi sekarang Umi tanya, Neng demen nggak sama si Abbas itu? Ya sebenarnya Abbas itu teman lama saya. Saya dengar sih memang dulu dia pernah suka sama saya Umi. Cuma saya nggak jodoh sama dia, saya jodohnya sama suami saya yang udah meninggal. Terus itu si Abbas usahanya apaan? Kalau saya nggak salah punya toko perhiasan Umi. Lah cakep itu udah. Kalau memang Neng demen sama Abbas itu, Abbas juga demen sama Neng, udah buruan. Jangan keburu lama-lama. Sebab kalau kelamaan itu nanti terjadi fitnah. Lagi pula kalau udah sama-sama demen, ikan sepat, ikan gabusnya dari Kerawang. Lebih cepat, lebih bagus daripada Neng Diana nanti keburu diambil orang. Nah terus masalah wasiatnya, itu memang kita harus mengerjakan wasiat itu apabila wasiat itu sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya.
Sebab wasiat juga ada syarat rukunnya. Syarat rukunnya apa, Umi? Nah, arkanul wasiati arbaatun. Rukun daripada wasiat itu ada 4. Yang pertama harus ada orang yang wasiat. Udah ada kan si almarhum. Yang kedua harus ada orang yang menerima wasiat. Si Abbas kan. Yang ketiga harus ada yang diwasiatkan. Neng kudu ibaratnya nikah sama dia. Nah, yang keempat harus ada sigot. Sigot itu artinya ungkapan dari almarhum suami Neng yang mewasiatkan. Nah, kalau 4-4-nya ini sudah ada, sah sudah wasiat itu, harus dilaksanakan. Makasih ya, Umi. Sama-sama. Ntar jangan lupa ya, kalau nikah undang Uminya ya. Iya, Umi. Iya. Saya nikahkan dan kawinkan Diana Helena binti Abdurrahman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Diana Helena binti Abdurrahman dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ya, mulai hari ini kamu udah menjadi istri aku. Jadi kamu harus nurutin semua perintahku. Kamu ngerti? Ngerti aku, Mas. Kamu nggak perlu ngomong kayak gitu, aku pasti lakuin. Oke. Ini ingat, semua pengeluaran itu kamu harus laporan sama aku. Bahkan sampai 1000 perak sekalipun. Dan kamu nggak boleh keluar rumah. Serius, Mas. Kenapa? Kamu nyesel, hah? Enggak gitu, Mas. Gini loh, Mas. Nabi kita itu selalu mengajarkan kelembutan kepada istri-istrinya. Cinta dan kasih sayangnya ditunjukkan dengan tutur katanya yang lembut. Kalau niat Mas Abbas menikahi aku untuk mendapatkan surganya Allah, Mas nggak perlu ragu lagi kok. Aku akan mengabdi kepada Mas Abbas. Halo. Mana uang yang 100 juta? Lu kan udah nikah sama istri gua dan nikmatin tubuhnya. Sekarang mana uangnya? Dengar ya. Gue bakal kasih duitnya. Gue nggak lupa kok sama janji gue. Tapi gua butuh uangnya sekarang, Bas. Gue nggak bisa ngasih duitnya sekarang. Paling nggak seminggu lagi. Deh, lu jangan ganggu gue baru nikah nih. Lu mau main-main sama gue ya, Bas? Serahkan uangnya hari ini juga. Gua tunggu lu di taman kota. Mas, kamu marah sama siapa? Bunda. Hai sayang. Mas nggak enak ada Sinta. Kenapa? Hah? Dia itu anak kamu sama Dodi, bukan anak saya. Bunda, Sinta takut. Mas, lihat kan dia ketakutan. Kamu nyalain saya? Hah? Enggak, Mas, bukan nyalahin. Maksud aku, kamu harusnya bisa bicara lebih lembut lagi. Nadanya nggak perlu tinggi kayak gitu. Kamu denger ya. Di rumah ini saya yang ngatur, bukan kamu yang ngatur saya. Ngerti kamu? Iya, Mas. Kamu pergi. Mas mau kemana, Mas? Kenapa? Ya Mas Abbas kan bilang, kalau aku pergi kemana sama siapa, pulang jam berapa aku harus laporan. Apa nggak sebaiknya Mas ngelakuin hal yang sama? Kamu nggak denger ya dari omongan aku yang pertama? Mulai hari ini semua itu aku yang ngatur. Ya Allah.